Interview memang bisa menjadi hal yang menakutkan, menegangkan. Tapi tunggu dulu. Mungkin itu karena kalian menghafal jawaban pertanyaan interview. Tapi sebenarnya interview itu boleh nggak sih dihafal jawabannya? Hai guys, balik lagi ke channel YouTube gua, channel yang akan memberikan kalian tips dan trik cara bikin CV, cara lolos interview kerja, sampai ke persiapan karir kalian. Jadi buat kalian yang membutuhkan tips dan trik yang gua share, silahkan subscribe channel gua. Di video kali ini gue akan membahas satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama fresh graduate dan mahasiswa yang sudah punya plan untuk melamar kerja dan akan segera masuk ke tahap interview. Pertanyaannya adalah, apakah jawaban interview perlu dihafal? Jawabannya adalah tidak perlu ya teman-teman. Kenapa nggak perlu? Ya karena sebenarnya tahap interview itu adalah tahap pengenalan. Kita sebagai kandidat berkenalan dengan perusahaannya, HRD atau user berkenalan dengan kandidatnya. Jadi ibaratnya tuh kayak kalian lagi PDKT sama gebetan aja. Gugup gak? Gugup. Salting gak? Mungkin salting. Jadi perasaan gugup kalian, perasaan takut kalian pada saat interview itu wajar banget teman-teman. Apalagi kalau kalian baru pertama kali interview. Tapi masih cukup banyak kandidat yang terus-menerus gagal dalam tahap interview. Kalau dilihat dari beberapa artikel yang gue baca sebelumnya, sekitar 67% pihak employer atau pihak perusahaan mengatakan kalau kurang dari setengah kandidat yang mereka interview itu gagal atau nggak lolos ke tahap berikutnya. Dan dikatakan juga kalau kalian perlu melatih skill interview kalian. Dalam arti ya kalian cobalah latihan berbicara atau simulasi interview, itu akan membantu kalian. Selain itu juga dikatakan kalau kalian butuh note card atau notes kecil gitu ya, catatan kecil, silakan. Tapi itu hanya sebagai referensi saja. Referensi doang, bukan ditiru sama persis. Hah? Maksudnya gimana? Maksudnya itu kalau kalian memang nggak disarankan buat menghafal, dan memang nggak perlu menghafal jawaban interview juga. Tapi kalian boleh banget mencatat poin-poin penting dari hal-hal yang perlu kalian jelaskan saat interview nanti. Biasanya kalian bisa melakukannya dengan cara baca dan pahami baik-baik isi dari CV kalian sendiri. Terus misalkan nih, kalian mau jelasin tentang pengalaman. Ya kalian catat poin-poin penting apa saja yang harus dijelaskan nanti. Nanti pas interview, kalau misalkan kalian lupa total, kalian bisa lihat lagi poin-poin pentingnya. Tapi ya bukan dibaca juga ya maksud gua. Poin-poin penting ini tuh bisa membantu kalian kalau kalian lupa total mau jelasin apa. Misalkan, menjelasin tentang pengalaman kerja. Tentang pencapaian bikin aplikasi pesan antar misalkan. Waktu itu pernah bikin aplikasinya pas kerja. Gitu maksudnya. Ingat ya, poin-poin penting aja. Bukan semuanya dicatat di notes, ditulis semuanya sampai berparagraf-paragraf, itu nggak perlu. Ya, nggak perlu semuanya dicatat di notes. Itu notes lama-lama jadi kayak catatan sejarah gua pas SMP. Dan satu hal lagi guys, kalau diajukan pertanyaan sama HRD atau user, terus kalian bingung jawabnya apa ya, itu biasanya karena kalian nggak ngerti apa tujuan HRD atau usernya untuk menanyakan pertanyaan itu. Masa ya, kalian bayangin aja gitu, pertanyaan kayak, kenapa kamu memilih jurusan ini? Cita-cita kamu apa nanti? Impian kamu apa? Bayangin guys, pertanyaan kayak gini, masih ada aja yang nanya gimana jawabnya, atau harus jawab apa. Ya mana gue tahu ya kenapa kalian milih jurusan itu. Kan yang milih jurusan kuliahnya kalian, yang jalanin kuliahnya juga kalian. Masa nanya ke orang lain? Ya harusnya kalian tahu dong alasan kalian apa. Ya setidaknya kalian punya alasan sendiri gitu ya. Ya bukan berarti jawabnya ya karena dipaksa orang tua, ya enggak juga. Tapi coba untuk temukan alasan kalian sendiri gitu kan. Apalagi sampai nanya cita-cita gue apa ya bang. Ya mana gue tahu cita-cita lu apa gitu kan. Kan yang punya cita-cita lu gitu kan, yang punya tujuan hidup lu. Kalau semuanya gue yang jawab, namanya bukan cita-cita kalian tapi cita-cita gue gitu kan. Jadi ya kalau itu sebenarnya yang tahu jawabannya cuma diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena yang milih jurusannya ya kita sendiri, yang jalanin kuliahnya pun kita sendiri masing-masing gitu kan. Sekalipun yang tadi gue bilang jurusannya sama, mungkin juga posisi pekerjaan yang dilamar nanti juga sama, ya kan punya alasan masing-masing gitu kan. Karena yang milih jurusan kuliah itu juga masing-masing, dan kalian sendiri yang pilih juga, bukan orang lain. Tiap orang punya alasannya masing-masing. Jadi jawab jujur aja teman-teman. Yang penting sopan. Jadi supaya kalian bisa jawab pertanyaan kayak gitu, kalian perlu memahami 3 hal ini. Yang pertama, pahami tujuan dan maksud dari pertanyaannya dulu. Yang kedua, bikin poin-poin penting di notes yang tadi gue udah bilang. Kemudian yang ketiga, latihan berbicara atau simulasi interview. Oke, sampai sini aja. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, saran, atau request ide konten, silahkan komen. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang juga lagi cari kerja, lagi cari tips untuk bikin CV, tips untuk lolos interview kerja. Silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe channel gua supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. See you in the next video. Bye.